Hai sahabat kita, jumpa lagi di acara Kita Healing Talk bersama saya Andre. Di sini kita akan membahas dan membicarakan masalah rasa hati, masalah kehidupan sosial maupun masalah kesehatan bagi sahabat-sahabat kita yang sedang merasakan sakit. Dan Kita Healing Talk ini kita akan berbicara dengan narasumber kita, Mas Widodo. Assalamualaikum Mas Widodo. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Baik. Sahabat kita Healing Talk kali ini juga saya ditemani oleh sahabat saya Mas Yunus. Apa kabar Mas Yunus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Mas Yunus ya. Yes. Nah, kali ini kita akan membicarakan tema masalah jantung, penyakit jantung. Nah, jadi mungkin sahabat-sahabat kita juga yang sedang melihat podcast ini mungkin bisa belajar dan bisa mendapatkan pemahaman-pemahaman tentang masalah jantung juga. Nah, Mas Yunus, kira-kira ada pengalaman apa nih dengan masalah penyakit jantung ini? Mungkin ada teman atau sahabat atau keluarga mungkin, atau Mas Yunus sendiri mungkin pernah merasakannya mungkin? Oke, iya. Jadi memang masalah jantung ini cukup banyak ya. Ya misalnya ada yang tiba-tiba dia terjatuh gitu ya, bahkan yang lagi sholat gitu tiba-tiba dia jatuh, terus katanya itu serangan jantung gitu. Oh, iya. Atau mungkin dia bahkan yang olahragawan pun yang badannya ini juga bisa jadi pemain bola kan, waktu itu ada yang lagi main ya. Eropa tuh hari pertama kan ada yang kena serangan jantung tuh. Ya lagi asik main malah. Lagi baru mulai tuh dia langsung jatuh. Padahal dia olahragawan loh. Dia punya jantung. Punya ya. Jantung. Iya. Tapi ya itu tadi banyak sekali hal-hal terkait dengan jantung ini yang mungkin menjadi pertanyaan gitu loh. Padahal orangnya sehat, orangnya ini kok tiba-tiba dia kena serangan jantung gitu. Oh iya. Gitu. Olahraga juga rutin ya, makan diatur ya. Kenapa bisa kena juga serangan jantung ya? Oke. Mungkin gini Mas Yunus. Ini ada narasumber kita nih Mas Widodo nih. Kita coba tanya-tanya dengan beliau. Apa aja sih nanti penyakit-penyakit yang berkaitan dengan jantung dan apa sih penyebab-penyebabnya gitu? Oke, kita tanyakan langsung nih. Mas Wid, tadi kita udah ngomong-ngomong nih dengan Mas Yunus nih tadi tentang masalah jantung. Ada kawan Mas Yunus juga yang olahraga sehat gitu kan, makan diatur, udah badan bagus, tiba-tiba lagi olahraga meninggal gara-gara jantung. Tuh kira-kira gimana tuh Mas Wid? Apa aja sih yang masalah penyakit-penyakit jantung tuh apa aja dan penyebabnya apa sih? Oke. Banyak sih memang kasus-kasus yang kita dengar kayak gitu ya. Saya juga punya teman tuh rajin bersepeda, olahraga setiap minggu. Lagi olahraga sepeda sampai waktu itu di daerah Kuningan dekat rumah sakit MMS itu, tiba-tiba jatuh, kolaps. Bawa ke rumah sakit, kebetulan deket kan, dibawa ke rumah sakit, tapi tetap aja nggak ketolong, ya meninggal juga. Suspeknya apa? Jantung juga. Jadi apa ya? Kayaknya orangnya fit, kayaknya orangnya olahragawan, makannya bener. Yang saya tahu dia juga makannya teratur dan pilih-pilih gitu, makan yang sehat gitu. Tapi kok kena juga ya masalah jantung? Iya. Nah, ternyata ada satu faktor, yaitu faktor emosi. Makan sehat, olahragawan olahragawan teratur segala dan rutin gitu ya. Tapi faktor emosinya ada yang lepas, nggak terkontrol. Sudah kena masalah jantung. Nah, jadi banyak sekali faktor emosi itu berpengaruh pada tubuh manusia, nggak cuma jantung sebetulnya. Tapi karena kita hari ini khusus membahas masalah jantung ya, jadi kita bahas ke emosi-emosi yang terkait dengan jantung. Memang emosi itu ternyata pemicu yang lebih banyak masalahnya daripada faktor-faktor fisiknya gitu ya. Kan penyebab masalah itu kan ada 3 kemarin ya. Ada masalah spiritual, fisik maupun emosi. Emosi itu
90% lebih tuh jadi sumber masalah ternyata. Ternyata lebih dominan gitu ya. Lebih dominan. Cuman itu yang nggak ngeh gitu, banyak orang tuh nggak. Banyak orang yang sebenarnya tidak mendalami mengenai bagaimana sih emosi ini mempengaruhi dirinya gitu. Ya. Di podcast sebelumnya mungkin saya udah pernah sampaikan bahwa bagaimana sih emosi itu mempengaruhi diri seseorang, ya. Baik itu masalah dengan tubuhnya atau dengan masalah sosial, ya kan. Tapi kalau ke tubuh, ya, mekanismenya begini deh, sesimpelnya. Perilaku kita tuh, apa yang disebut perilaku kan udah jelas. Apa yang dia pikirkan dan atau apa yang dia laksanakan, dia lakukan. Nah itu yang disebut perilaku kan. Jadi dengan berpikir jelek-jelek aja udah berperilaku disebutnya. Apalagi ditindaklanjuti dengan aktivitas hasil dari berpikirnya gitu ya. Nah begitu kita berpikirnya bagus, ya tubuh kita akan jadi rileks atau begitu. Kenapa tuh? Jadi gini, berpikir baik atau berpikir buruk itu sama Tuhan, ya, sama Allah tuh sebenarnya selalu dipantau gitu tuh. Terlalu dimonitor ya? Dimonitor. Ini orang perilakunya gimana nih? Sesuai dengan tujuan penciptaan atau enggak gitu ya. Nah, begitu dia sesuai, dikasih penghargaan. Penghargaannya berupa apa? Emosi positif. Tapi begitu dia tidak sesuai atau menyimpang dari yang apa tujuan Tuhan menciptakan kita, lalu ditegur. Kalau tadi dikasih penghargaan, kalau berpikirnya negatif dikasih masalah. Teguran. Namanya, bukan penghargaan. Ya, teguran. Nah, teguran itu namanya masalah buat manusia. Supaya apa? Supaya ayo balik lagi. Biar sadar gitu ya? Biar sadar. Kalau orang perilakunya negatif dikasih penghargaan juga, ya nggak akan sadar kan. Makanya dikasih teguran. Gitu. Nah, waktu dikasih teguran dengan harapan dia sadar. Ya. Bahkan dari mulai berpikir pun udah bisa dikasih. Udah ditegur langsung. Kalau udah menyimpang. Karena gini konsepnya. Nah, tadi teguran itu kan bentuknya tadi yang kalau berbuat baik emosi positif, kalau perilakunya buruk emosinya negatif. Ya. Perilaku baik emosi positif, perilaku buruk emosi negatif. Nah, mau yang positif mau yang negatif itu akan men-trigger sistem hormonal. Karena tubuh ini dikontrol dengan sistem hormonal cara kerjanya. Nah, begitu dikasih ya dia berperilaku baik maka dikasih emosi positif, maka muncul hormon-hormon yang positif yang bikin dia happy, lega, tenang gitu ya. Sedangkan kalau dia berperilaku negatif akan men-trigger hormon-hormon negatif yang membuat dia menjadi stres. Nah, disebut stres. Nah, stres itu di mana? Ya tergantung jenis tegurannya dan perilakunya. Kalau perilakunya ini membuat dia nanti stresnya di daerah sini, di jantung, di lambung, di pencernaan, di apa? Ya di seluruh organ tubuh tuh bisa terpengaruh lah, tergantung dari perilakunya dia. Ya. Nah, ada tadi terkait dengan jantung. Ada perilaku-perilaku tertentu yang nanti akan memunculkan teguran berupa emosi-emosi negatif tertentu yang membuat jantung itu jadi bermasalah. Jadi stres ya. Nah, konsepnya sebenarnya seperti itu terjadinya. Selain masalah fisik ya, kalau masalah fisik tapi nggak banyak. Apa sih yang bikin jantung kegemukan mungkin, biasanya kegemukan, patah hati. patah hati emosi. Lebih pada ke emosi bukan fisik. Nah, masa hatinya patah gitu. Terus misalnya kebentur, kepukul apa, iya, betul. kayak gitu. Ya, apalagi itu sampai ketusuk ya udah bermasalah banget. Gitu, ya. Nah,
Makanya saya bilang faktor-faktor fisik itu sebenarnya relatif sedikit lah, tapi lebih banyak pengaruh nanti pada faktor-faktor emosi. Nah, perilaku. Nih, tadi ya cara berpikir dan atau cara bertindak. Berpikir aja negatif-negatif. Langsung kita nggak nyaman. Takut, keringetan dingin, khawatir apa kayak gitu. Langsung badannya jadi ada yang nggak nyaman aja kayak gitu. Baru berpikir loh. Oh, gitu caranya. Jadi udah ditegur sama Allah, dikasih emosi negatif, lalu kemudian menghasilkan hormon negatif yang buat dia stres, yang langsung bisa detak jantungnya jadi nggak teratur, lalu sistem hormonnya membuat dia jadi berkeringatan karena khawatir, terus ada di daerah tertentu lebih stres. Baru berpikir, apalagi nanti ditindaklanjuti. Nanti ada teguran lainnya plus masalah sosial. Orang emosinya negatif bertindak, ya udah pasti tindakannya rata-rata negatif. Pasti memunculkan masalah sosial kayak gitu ya. Nah, balik lagi kalau kita ke masalah jantung, setahu saya yang saya amati ya secara umum, penyakit jantung tuh yang kebanyakan tuh ada, saya kategorinya ada 4 lah. Yang sering terjadi, yang sering saya tangani ya di lapangan. Jadi ada masalah jantung bengkak. Jantung bengkak itu artinya otot tubuhnya itu, otot-otot jantung bukan, sorry, otot-otot jantungnya itu membuat dia menjadi lemas, jadi tipis kadang-kadang. Kadang-kadang jadi tipis, jadi lemas, sehingga fungsi pemompaan jantungnya, kekuatannya berkurang. Kalau kekuatannya berkurang, suplai kemana-mana jadi berkurang. Masuk ke paru-paru berkurang, sehingga oksigen yang disuplai sama paru-paru dan disebarin ke tubuh juga jadi berkurang. Makanya kita kadang-kadang jadi sesak napas untuk menarik oksigen lebih banyak. Tapi kemampuannya cuma segitu ya, mau narik sebanyak-banyaknya tetap nanti yang teredar sedikit juga, tetap aja nyesek gitu. Ya. Lalu yang kedua apa? Jantung koroner atau penyempitan pembuluh darah jantung. Jantung sendiri itu kan di dalamnya banyak pembuluh darah. Untuk apa? Mensuplai oksigen makanan maupun pembuang kotoran dari jantungnya sendiri. Kan jantung bergerak itu butuh energi. Nah, energi itu disuplai doang dari makanan dan oksigen plus makanan plus oksigen bertemu jadi energi. Gitu ya. Dia butuh energi, bergerak terus, nggak pernah berhenti. Ya, nah jadi di dalamnya ada saluran-saluran darahnya kan banyak untuk mensuplai oksigen tadi. Nah, kalau disebut koroner, masalah koroner itu artinya ada saluran darah yang untuk mensuplai si jantung itu sendiri kesumbat. Sehingga nanti ada bagian dari jantung yang tidak mendapatkan suplai yang cukup, bahkan bisa berhenti. Nah, kalau udah nggak cukup dan berhenti, itu yang membuat jantungnya mulai sakit. Kenapa? Tekanannya ini jadi nggak seimbang. Yang ini bekerja keras, yang ini nggak bisa. Terus akhirnya dia jadi maksa gitu, jadi ketorong-torong dengan ada, padahal di dalamnya ada saraf-sarafnya juga kan, sehingga nyeri lah apa kayak gitu, sakit kan. Jadi sebagai tanda-tanda bahwa dia ada masalah tuh gitu. Oh, itu nyumbatnya gimana Mas? Apa memang pipanya kecil, pembuluh darahnya, apa ininya dorongan darahnya gede, atau kenapa bisa nyumbat? Pada intinya gini sebetulnya. Jadi pembuluh darah itu sebetulnya seharusnya itu dia itu fleksibel. Karena jantung sendiri kan bukannya neken terus kayak pompa terus, enggak kan? Cedek. Nah, ini pompa yang sifatnya ada ritmenya gitu. Kalau pompa airnya enggak kan, nyala, begitu nyala cetek, nyala terus, jadi tekanannya statis, tekanannya begitu aja segitu. Nah, kalau jantung enggak kan, ada tingginya, ada rendahnya, ada kayak gitu. Nah, jadi kalau pipanya untuk nyalurin darahnya nggak elastis, itu bahaya. Cuk gitu ya. Nah, dia harus, makanya kita bisa raba nih jantung kita, yang di leher lah, di sini lah, di mana gitu. Nah,
jeduk gitu, kerasa kan gitu, karena fleksibel ya. Nah, dengan perilaku tertentu ya, perilaku tertentu yang negatif itu membuat pembuluh darahnya keluar hormon tertentu yang membuat pembuluh darahnya jadi nggak elastis. Tep, kayak pipa pralon, diem Kaku gitu ya? kaku. Karena stres itu ya. Karena stres itu, jadi dia kaku. Cuman ini adanya di dalam pembuluh darah jantung yang kena. Nah, karena dia kaku, sementara ini cedut. Nah, di daerah yang kaku ini membuat dia jadi bottleneck. Jadi begitu nanti ada kolesterol lewat, bisa nyumbat dikit, lama-lama ketutup. Di situ. Apalagi kita kalau kolesterolnya berlebihan, cepat nyumbatnya tuh. Ya. Nah, begitu dia udah nyumbat, mulai dari sedikit sebenarnya udah mulai jadi masalah karena organ daerah sel-sel yang ada di belakang si pipa itu tadi pembuluh darahnya kan udah mulai berkurang, dia punya suplainya, oksigen maupun makanannya, dia udah jadi fungsinya udah mulai lemah, mulai deh itu mulai ngerasa kadang ngilu apa kayak gitu, karena dapat tekanan dari yang lain kan. Nah, mulai dia kerasa seperti itu. Nah, jadi kalau dengan teknik kedokteran, yaitu sumbatannya itu dibuang, dipasang namanya ring. Yang tadinya kecil karena ada sumbatan dibuka lagi. Nah, biar darahnya lancar lagi. Sebenarnya begitu. Cuman perilakunya udah berubah belum? Belum lah. Bakal ditegur lagi nggak? Pasti. Ditegur lagi dengan pengkakuan dari bisa dilanjutannya atau di tempat lain. Tiba-tiba yang di sini nyumbat lagi, ini nyumbat. Kalau perilakunya belum berubah, pasti bakal nyumbat lagi. Bahkan sampai ada yang 9, 11 ringnya. Pakai rekor. Banyak-banyakan. Pipa pralon aja. Nggak sekalian ya. Nggak bisa. Itu yang hanya bisa di ring itu pada area-area tertentu. Karena satu titik-titik ya. Bukan pada pembuluh darah yang ukurannya tertentu. Karena nanti yang paling kecil udah nggak bisa lagi nggak bisa di ring gitu. Ada tuh om saya juga begitu. Ada beberapa ini yang nggak bisa di ring. Iya, karena udah kekecilan. Gitu. Jadi gimana ya? Alhamdulillahnya sih sebetulnya untuk daerah-daerah yang pembuluh darah yang kecil-kecil itu nanti si tubuh ini punya mekanisme, dia bisa membuat jalur lain. Jalur untuk yang kecil itu dia bisa bikin jalur lain lagi, sehingga tetap daerah yang di situ tetap bersuplai makanan. Cuma yang gede-gede nggak bisa. Tetap kurang lah gitu ya, karena ada penyumbatan tetap pasti kurang ya. Gitu. Nah, itu koroner ya. Nah, terus yang ketiga aritmia namanya. Jadi jantung itu kan tadi ada detaknya, bergerak ya, memompanya itu ada iramanya gitu. Nah, iramanya itu ada aturannya dan berirama dengan namanya ritmenya itu harusnya punya irama yang stabil. Ya, kecuali kalau udah lari nanti naik cepat lagi. Tapi kalau dalam kondisi stabil harusnya dia stabil. Nah, tapi kalau orang yang punya masalah dengan aritmia ini nggak stabil, kadang-kadang berhenti, kadang-kadang cepat, kadang-kadang tekanannya tinggi segala kayak gitu, ya nggak enak, rasa jantungnya jadi nggak enak, bisa lemes lah dia, bisa sakit kepala lah, bisa macam-macam. Ya karena suplainya nggak ada ya. Karena suplainya jadi ngaco, gitu. Nah, aritmia. Nah itu kalau secara kedokteran itu karena bisa jadi ada sistem pengontrol listrik yang detak jantungnya itu bermasalah di situ. Ya, makanya kadang-kadang orang aritmia tuh suka dipasangin pacu jantung namanya. Pacu jantung supaya detak jantungnya jadi ritmenya stabil. Gitu, dipasangin gitu. Untuk menggantikan fungsi kontrol yang tadi itu yang ada di jantung di sebelah
kanan atas tuh di apa ya, di serambi apa di bilik gitu ya namanya, di atas tuh gitu ya. Nah di situ di pojok situ ada. Nah, itu digantikan dengan mesin. Jadi kemana-mana dia bawa mesin. Iya. Nah, nanti kalau mau Kayak pergi, pager gitu ya di kalau dia mau mana keluar negeri gitu, lewat sensor itu, Bunyi. oh dia excuse, bukan, Oh. bisa berhenti. Oh, bisa berhenti. Makanya dia kasih lihat nih, dia bawa kartu. Saya pakai pajuh jantung, ya udah dilewat lewat deh. itu nggak boleh lewat. Nggak boleh lewat sensor Keganggu itu. nanti ini. Bisa keganggu. Nah itu penyebabnya apa? Ya sebagian karena fisik juga ada, tapi lagi-lagi yang saya dapati emosi. Jadi Emosi deh. emosi tertentu yang membuat keluarin hormon tertentu dengan enzim tertentu yang membuat tadi sistem kelistrikan jantungnya rusak. Bukan rusak lah, jadi disorder lah istilahnya gitu ya. Kalau rusak kayak nggak berfungsi normal mungkin masih ya? ada perbaikan gitu, enggak gitu ya. Disorder aja sebagai teguran. Jadi itu juga bentuk teguran. Teguran juga, nanti dari begitu dia sadar tobat gitu, hormonnya normal lagi ya dia normal lagi detaknya. Gitu ya. Jadi aritmia tuh banyak gitu yang saya dapat itu begitu, dan saya belum pernah ketemu yang fisik, semuanya emosi rata-rata untuk aritmia. Ya, nah baru yang terakhir kebocoran klep, jadi jantung bocor disebutnya gitu. Oh iya. Ya, nah di jantung itu sebenarnya di dalam jantung itu ada 4 klep, karena ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri gitu ya. Nah itu yang satu sisi itu menarik darah dari seluruh tubuh ke situ, lalu dikirim ke sebelahnya lagi untuk ngirimnya kemana? Ke paru-paru supaya dicuci darah namanya cuci darah, tapi karbon dioksidanya dibuang diganti dengan oksigen, lalu dikirim lagi Ginjal. bukan ke ginjal, ke seluruh tubuh lagi gitu. Nah waktu beredar itu sebenarnya nanti kan ada yang lewat ginjal. Nah yang lewat ginjal itu dia menyaring tuh tadi mana yang hasil-hasil pembakaran, pembuangan sisa-sisa pembakaran tubuh yang tadi, yang makanan dikasih oksigen jadi energi. Nah sisa-sisanya tuh dibuang lewat ginjal ya. Nah tapi kalau fungsi jantungnya tadi untuk memompa lagi dan mengirim lagi ke paru-paru dan ke seluruh tubuh, dia gunanya cuma itu aja terus bergerak gitu 24 jam nggak pernah berhenti. Kalau berhenti ya lewat gitu. Iya. Dia capek aja udah. Jadi nah di situ 4 hal itu yang saya temukan ya. Yang terakhir yang masalah katup itu juga ternyata emosi juga. Bahkan ada kasus kan ada tuh bayi yang udah klepnya bocor gitu, sampai terus klepnya bermasalah. Sampai dia biru badannya, nah kayak gitu. Itu ternyata emosi yang diberikan dari ibunya waktu di dalam kandungan. Oh. Emosi lagi juga. Emosi lagi. Masih lagi. Ya, jadi begitu emosinya diperbaiki ya alhamdulillah langsung klepnya normal lagi. Jadi klepnya stres. Kalau klepnya stres, nutupnya jadi nggak benar kan? Betul. Karena dia kaku gitu. Harusnya dia fleksibel. Iya. Nempel lagi itu. Fleksibel, Udah, selak. Iya. Dia kaku. Ada lubangnya Ada jadinya, lubangnya. gitu. Ya. Nah kakunya itu tadi stres namanya kan. Nah stres lagi buat apa? Tadi sistem hormonal negatif. Yang kebetulan yang secara desain ini untuk si klep. Jadi teguran-teguran itu bisa kemana-mana. Ini untuk ginjal, ini untuk lever, ini untuk paru-paru, mata, semua itu ada itunya. Cuman saya belum tahu, belum pernah ada yang meneliti hormon ini dan hormon ini dengan komposisi ini membuat stres yang organ yang mana gitu, belum pernah ada tuh. Berpengaruh ke organ. Berpengaruh ke organ yang mana gitu. Tuh, kalau ada dokter yang mau meneliti itu keren banget.
Oh iya. Mantap tuh. Bisa bahan desertasi. Sayang itu udah nggak bisa diterima lagi. Wah, tapi itu penelitiannya rumit tuh, saya yakin tuh. Iya. Karena dia mesti deteksi hormonal. Iya. Nah, jadi kira-kira secara umum jantung itu bermasalah tuh kebanyakan ya 4 masalah itu. Ya, 4 masalah. Nah, ada lagi yang mau. Jadi Tuhan tuh, Allah tuh memang sesempurna itu ya bikin hormon itu kesini-sini, memang betul-betul sempurna jadi sistem di dalam tubuh itu ya nanti. Ya, jadi kalau iya. negatif langsung sini gitu ya. Kan Allah udah bilang, kuciptakan manusia itu dengan sempurna. Sempurna tuh bukan berarti Tubuh, jiwa, lengkap gitu, belum tentu. Oh. Tapi as a system dia sempurna. Gitu. Ada sistem tegurannya, ada sensornya, ada gitu. Iya. Itu lengkap semuanya gitu. Cuman manusia yang biasa aja gitu. Mungkin ini sistem sinyal-sinyal itu Karena banyak yang nggak paham. Nah, oh ya, satu lagi tadi yang belum kita bahas dalam tuh jantung bengkak. Kan tadi baru kenapa sih dia bisa jadi bengkak? Ya? Nah, ternyata setelah sekian banyak yang saya coba bantu gitu ya, penyebabnya kebanyakan darah tinggi. Oh. Rata-rata darah tinggi. Hah? Rata-rata darah tinggi ya. Hipertensi. Nah, gimana bisa jadi hipertensi? Penyebabnya ternyata lagi-lagi emosi. Namanya emosi marah. Jadi kalau marah, ya, marah itu perilakunya, cara berpikir. Nah, tapi nanti tegurannya rasa marah, emosinya namanya marah. Nah, emosi marah ini akan men-trigger sistem hormonal dan enzim yang membuat tiba-tiba nanti darah kita mengental. Sampai begitu ya, otomatis. Harusnya kalau encer ngompaknya kan lancar aja, kan? Simple aja. Dengan tekanan tertentu aja. Kalau menurut ukuran kita berapa? Yang normal? 120 per 80. Iya. Nah, bisa gitu ya. Nah, itulah normalnya. Jadi tekanan kita segitu tuh. Ada range-nya lah ya yang masih bisa dianggap normal. Tapi nanti kalau dia udah kental, tekanannya nggak bisa lagi segitu. Mesti kenceng. Kenapa? Supaya tetap ngalirin. Kalau nggak sampai ke sel-sel tubuh yang paling ujung-ujung itu. Dia jadi harus kenceng kerjanya. Tekanannya jadi mesti kenceng. Nah, begitu tekanannya kenceng karena darahnya kental, terus ditensi, disebut tekanan darahnya tinggi karena terdeteksi memang tekanannya tinggi di atas 120. Kalau kekentalannya parah bisa sampai 200. Itu udah tinggi banget ya. Tinggi banget gitu ya. Itu bisa nyebabin pecah juga berarti. Nah, ada perilaku lain yang tadi terus ikut membuat pembuluh darahnya kaku. Nah, kebetulan yang kaku di kepala misalnya. Iya. Tekanan darahnya tinggi, dia nggak fleksibel. Wow, dihajar kenceng-kenceng, apa yang terjadi? Pecah. Oh. Begitu pecah jadi stroke. Atau yang kedua, pembuluh darahnya kaku, jadi darahnya dipaksa masuk gitu, terus kemudian kesumbat. Ada yang benar-benar kental gitu ya. Kental kan, jadi kesumbat, nggak bisa masuk juga. Yang koroner itu di dalam itu tadi? Bukan di koroner, ya bisa di koroner, bisa juga di kalau di kepala jatuhnya apa? Stroke juga. Karena stroke itu ada 2 jenis, yang darahnya pembuluh darahnya pecah atau tersumbat. Gitu. Gara-gara jantung sama sisi darahnya itu sendiri gitu. Nah, kombinasi itu yang membuat. Nah, kalau sumbatannya kena pas di ginjal gimana? Bisa gagal ginjal, bisa rusak ginjalnya. Pecahnya di situ. Atau tersumbatnya di situ.
Jadi kayak model kita nyeruput minuman gitu sama bubble ya. Gitu. Nyangkut gitu ya. Kan tekanannya masih masih kuat tepal. kan. Nah. Kalau nggak dia nyangkut terus tuh. Begitu sampai dia lepas. Iya. Ya itu contoh yang paling gampang seperti itu ya. Oh iya. Nah Mas, kalau tadi kan emosinya yang marah itu untuk misalnya untuk jantung itu tuh ya apa? Bengkak ya. Bengkak. Jadi, nah kalau koroner itu kira-kira apa Mas emosi-emosi yang biasa ditemui? Oke, kalau tadi jantung bengkak kan karena tekanan darah tinggi yang disebabkan oleh kemarahan. Ya. Nah kalau koroner, setahu saya kebanyakan itu karena ada emosi yang disebabkan dia merasa sudah tidak diakui, nggak dianggap. Udah nggak dianggap bisa di rumah, nggak dianggap sama istri, nggak dianggap sama anak, atau di tempat kerja nggak dianggap lagi sama bos, sama teman. Nggak. Bahkan saya pernah ada satu kasus, ya orang ini kena koroner ini, kenapa nggak dianggap sama lingkungan? Dia pengen ikut di apa sih pengurus masjid. Tapi sama orang lingkungannya nggak tahu karena memang perilaku dia atau apa, jadi dia nggak dianggap, udah dicuekin aja, udah kita jalan aja sendiri apa kayak gitu. Nggak merasa. Itu jantung koroner. Nah, bisa jadi olahragawan itu dia ngowes tapi di sini iya benar ya. Ngebayang muter-muter kemana-mana lagi. Yang di rumah begini, waduh gua dia udah begini. Sementara lagi olahraga kan jantung butuh apa? Oksigen yang tinggi kan, dia mesti kerjakan kencang. Lagi olahraga kan. Tiba-tiba pikir-pikir begitu, nyumbat. Dia stres terus nyumbat. Ya berhenti. Iya. Benar juga itu. Iya, karena itu mungkin juga permasalahan tadi itu yang dia merasa rasa yang negatif itu tadi yang membuat mungkin tersumbatnya juga udah lama gitu ya. Nah cuma pas udah mulai ada sumbatan, bisa jadi begitu. Nah, jadi pas olahraga itu kelas kepikir yang begitunya makin stres, makin kaku. Iya. Selesai. Jadi dia olahraga sebenarnya bukan menikmati lagi olahraganya, tapi kepikir gitu. Iya. Badan olahraga. Pikiran lagi kemana-mana. Kemana-mana yang tadi itu. Dan malah negatif lagi, kemana-mana tapi negatif ya. Iya. Ya makanya mungkin ditegur Tuhan, kamu lagi olahraga jangan kemana-mana kali gitu. Enggak, bukan lagi olahraga. Apapun begitu dia berpikir kayak gitu langsung ditegur gitu. Bahaya juga itu kalau. Iya. Nah, jadi sebetulnya memang bagus sih kalau dia mau rajin general check up jantung gitu ya, pakai EKG atau apa. Ini kondisi jantungnya saya seperti apa sih? Ada penyumbatan, sehingga dia bisa mulai. Tapi kalau dia paham nanti, sebenarnya cuma masalah memberesin emosinya, kebuka lagi, karena fleksibel lagi. Begitu dia fleksibel lagi, lepas lagi tuh sumbatan-sumbatannya otomatis. Oh iya. Gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu. Sama dengan marah juga gitu. Maafin, selesai. Oh iya, marah dengan memaafkan. Obatnya marah cuma satu, memaafkan. Kalau amlodipin cuma temporer ya. Nekan apa? Ngencerin darah. Begitu efeknya selesai, kental lagi. Iya. Terus kalau menyelesaikan dengan konsep kita itu gimana Mas? Karena gini, saya dulu pernah ada kawan juga tuh menurut dokter divonis jantung koroner. Terus pas dicek pakai metode kita, ternyata dia cuman aritmia. Untung nggak dioperasi. Nah, itu bisa jelasin nggak Mas? Kira-kira kok bisa sampai sejauh itu, atau metodenya seperti apa gitu? Ya metode kita yang bisa kita pakai. Kok tadinya kata dokter koroner tiba-tiba bisa jadi aritmia? Enggak, memang
aritmia, salah satunya efeknya nanti bisa menyebabkan koroner juga. Oh. Gitu. Ya. Cuman mungkin dia emosinya udah turun sehingga tinggal aritmianya aja. Gitu. Karena secara bahaya, mana yang lebih bahaya, koroner atau aritmia? Koronernya, ya kan? Jadi itu yang dilihatin tuh. Tapi begitu dia udah mulai agak tenang, ya tinggal aritmianya lagi gitu kan. Nah, tadi menjawab pertanyaannya, bagaimana dengan konsep kita ini bisa. Konsep kita ini bisa kita deteksi, gitu ya. Nah, mungkin kalau nanti teliti tuh, yang waktu Andre deteksi aritmia gitu ya. Kan kalau di kita kan kita pakai yang namanya kinesiologi. Tes otot ya. Nah, tes otot ini sebenarnya referensinya pada Tuhan. Tuhan yang Maha Tahu. Begitu kita tanyain, dia kasih tahu benar atau salah, iya atau enggak gitu ya. Tinggal pinter-pinternya kita membangun pertanyaan yang cuma flip-flop benar atau salah gitu ya. Nah, jadi waktu Anda deteksi, wah katanya koroner, tapi kok udah aritmia. Nah, coba di trace back dulu, misalnya 2 hari yang lalu, kapan dokter bilang menyatakan benar nggak gitu. Bisa jadi benar pada saat itu. Pada saat itu ya. Terjadi yang namanya koroner. Tapi begitu dia udah bisa memanage hatinya, lebih tenang, maka tinggal aritmianya. Kadarnya turun. Gitu. Tapi tetap masih ada teguran. Tapi ya. begitu dia ngerasa nggak dianggap lagi, naik lagi. Atau memang aritmianya yang naik, situasinya bisa menyebabkan koroner. Jadi kalau koroner yang beberapa hari yang lalu dicek, penyebabnya apa? Disebut fisik. Fisik apa? Aritmia gitu. Bisa begitu. Tapi waktu itu saya cek memang kembali lagi kayak Mas Yud bilang, ternyata emosi juga. Ya, emosi marah. Emosi udah. Kalau aritmia itu apa Mas emosi? Banyak macam-macam. Oh. Ada yang takut, kekhawatiran, panik ya. Ketakutan, ada yang terbebani, ada macam-macam kayak gitu. Terus kayak kemarin kan ada satu klien kan aritmia. Apa itu kemarin dia tuh? Ada ketidaktegasan. Bukan, terbebani kalau nggak salah. Iya, terbebani. Iya, terbebani. Oh. Dia merasa terbebani. Begitu dia ingat lagi masalah pembunuhan itu, tiba-tiba getarannya nggak teratur. Begitu dia ada merasa terbebani dengan satu kasus lagi, nggak teratur lagi. Oh. Kayak gitu. Ada yang panik, begitu dia panik nggak teratur langsung. Banyak macam. Banyak penyebabnya. Tergantung latar belakangnya dia. Gitu. Karena nanti kalau diteliti benar pasti jenis aritmia juga sinyalnya beda, emosi yang ini sama emosi ini beda, tapi tetap mengganggu sinyal normalnya jantung. Gitu. Kalau mau dicari ada polanya lagi gitu. Gitu. Tapi alhamdulillah bisa dengan kelainan Mas Wid itu bantu, bisa selesai, dia agak lega, udah lega ya, lagi. Alhamdulillah dengan teknik begitu kita tahu emosinya, yang teguran dari Allahnya apa, lalu kita cari, kan biasanya emosinya disebut emosi traumatik. Nah kalau traumatik kan pernah ada kejadian sebelumnya. Nah kita cari kejadian sebelumnya jadi acuan referensi dia sehingga mengalami masalah sekarang ini gitu, teguran seperti ini dicari tuh kapan, terus waktu di mana, dengan siapa, terus akhirnya nanti dia ingat kan perilaku, oh iya saya kemarin udah begini, jadi tahu salahnya dia di mana, apa perilaku kesalahan dia, tinggal tobat, selesai. Simple. Jadi prosesnya nggak berhari-hari, nggak pakai berjam-jam juga, nggak. Asal tahu aja sampai kedapat itu akar masalahnya, udah insya Allah cepet. Tapi kira-kira balik lagi nggak Mas? Bisa balik lagi kalau dia berperilaku lagi. Oh iya kalau perilaku. Tapi kalau dia udah tahu, oh berarti kita nggak boleh ya berperilaku. Ya itu pelajaran buat dia. Otomatis dia udah tahu, dia berarti ngulangin harusnya. Kalau diulangin nanti kena lagi loh. Iya. Pasti kena lagi. Iya benar. Yang penting jadi
bisa selesai kalau ternyata dengan ketemu akar masalahnya dan perilakunya yang nggak baik itu dia perbaiki dan kedepannya nggak lakukan, insya Allah nggak akan ketemu lagi. Insya Allah nggak kan. Tapi yang kalau dalam waktu dekat nggak akan, karena acuannya kan udah nggak ada. Ya. Tapi kan dia bisa bikin acuan baru lagi. Oh iya. Gitu. Itu yang namanya pengulangan namanya. Bisa kayak gitu. Iya bisa banget. Orang setan yang nggak berhenti ganggu. Oh iya. Karena diganggu setan. Iya. Makanya kita harus tahu ciri-ciri kita diganggu setan. Iya. Iya. Ya, kan di episode sebelumnya kan ada tuh pelajaran itunya. Iya. Nah, makanya sahabat kita itu coba balik lagi kita lihat di seluruh dunia TV ada podcast kita yang masalah mengenai setan. Nah, supaya sahabat kita juga bisa merasakan, oh ya, ini saya lagi diganggu setan. Buru-buru kembali sadar kepada Tuhan untuk bertobat supaya dilepaskan masalahnya, tegurannya. Itu kali maksudnya. Iya, betul. Iya. Ya, jadi yang mesti di-maintain itu adalah sebenarnya kesadaran. Kesadaran itu artinya bahwa setiap saat kita sadar bahwa kita lagi mengemban tugas dari Tuhan. Mengemban tugas yang namanya ibadah melalui peran. Kan kita bahas juga di podcast sebelumnya. Nah, tugas kita apa sekarang? Gimana memaintain atau merawat makhluk-makhluk yang ada di dalam peran itu menjadi bahagia. Kalau dia sebagai pegawai, makhluk Tuhan yang ada di dalam perannya siapa? Bisa kita jadi direktur atau jadi pegawai di perusahaan A gitu. Berarti untuk perusahaannya. Entitas itu perusahaannya. Perusahaan itu makhluk Allah juga, makhluk Tuhan yang harus dibikin bahagia. Apa yang dibikin bahagia? Disebut bahagia perusahaan itu apa? Target. Tujuannya tercapai, targetnya tercapai kayak gitu. Nah, jadi waktu kita bekerja itu berarti kita disebut lagi beribadah. Membantu perusahaan itu mencapai kebahagiaannya, yaitu pencapaian targetnya. Kan, definisi ibadah aja kadang-kadang nggak banyak yang orang paham. Nah, itu nantilah di podcast sebelumnya juga udah jadi kalau buat teman-teman yang mau mempelajari, coba deh didengerin di podcast sebelumnya, definisi basicnya itu tadi. Itu penting banget karena itu yang membuat kita jadi tidak mudah terganggu sama setan. Dan kita jadi fokus sama peran nanti. Orang yang bahagia itu nanti orang yang fokus pada peran, ya, sehingga jalannya jadi lurus terus. Karena dia fokus untuk membahagiakan orang makhluk-makhluk yang ada di dalam peran itu terus gitu. Dia punya anak, dia bikin anaknya bahagia, bukan senang, bahagia. Punya istri, dia bikin istrinya bahagia. Punya suaminya dibikin bahagia. Orang tua, bikin gimana orang tua bahagia. Gitu, karena ya itu butuh ilmu semua. Iya. Ya, nah, begitu kita fokus, karena gini kan di podcast sebelumnya udah disebutin, bahagia kita tuh baru kita dapatkan kalau orang yang makhluk yang ada di dalam peran kita bahagia. Jadi jangan harapkan hidup kita bahagia kalau orang-orang yang di dalam peran kita nggak dibikin bahagia. Jangan mau bahagia sendiri, nggak mungkin. Nah, jadi termasuk itu tadi teguran-teguran yang bisa jantung koroner. Berarti ada ketidakbahagiaan yang muncul. Misalkan kalau misalnya di rumah nih ya, saya laki-laki, saya mulai nggak dianggap sama istri. Pasti ada perilaku kita yang membuat dia nggak bahagia, sehingga dia akhirnya melakukan itu sama kita. Bahagia ya, bukan senang. Gitu. Kita dikecilin lagi, nggak dianggap lagi di perusahaan, pasti perilaku kita nggak beres terhadap tadi, nggak pernah bikin bahagia perusahaannya. Jadi introspeksi deh. Setiap apapun yang masalah kita rasakan, pasti gara-gara kita semua, bukan gara-gara orang lain. Dan juga bukan gara-gara perusahaan. Bukan. Kalau kita kontribusinya bagus, happy, ikhlas dalam melaksanakan, udahlah, rewardnya itu bahagia yang bakal muncul nanti ke kita. Tapi kan kayak orang tadi yang
koroner itu kan dia apa mas? Dia merasa ditinggalkan gitu kan, merasa nggak diakui gitu. Nggak diakui. Justru dia kan kebanyakan orang tuh malah lah orang saya nggak dianggap sama mereka saya. Ya dia coba introspeksi, kenapa sampai nggak dianggap? Coba introspeksi. Pasti gara-gara Terbuka ya, jangan nutup dengan harga diri ya. Iya. Terbuka beneran introspeksi benernya. Pasti nanti gara-gara iya gue juga ya gitu. Gue nggak bikin dia bahagia, gue nggak bikin gitu. Kalau mau objektif gitu ya untuk Iya. menilai diri sendiri ya. Kalau ntar kena jantung lagi gitu. Nggak masalah lagi bisa gitu. Iya iya. Enggak, cuman kan dia juga bingung pasti. Kenapa orang lain gitu, kenapa gue yang sakit jantung? Iya. Dia mah iya. Ya karena kita juga nggak ikhlas digituin orang kan. Coba katakanlah memang salah kita, terus orang gituin kita, ikhlas deh. Nggak jantung, tapi bisa jadi masalah lain, masalah sosial, Iya, iya. masalah gitu ya. Gitu. Tapi jantungnya nggak kena. Jantungnya Yang kena. Cuek, misalnya cuek. Oh. Bodoh mau digituin mau apa. Yang Iya, penting gue tetap, udah itu orang tuh jantungnya sehat. Sehat. Kan sombong ya. Bukan, cuman masalah sosialnya nggak selesai. Iya. Orang terlalu cuek kemana didemin juga. Malah nanti dibilangnya, dablek tuh orang. Oh, kayak gini. Terus akhirnya malah nanti selain dikucilin, malah ini sampai dicari-cari cara memecat dia gitu nanti ujungnya gitu. Udah kan nggak ada kontribusinya, gaji dipotong. Masalah lagi. Udah masalah sosial lah pokoknya. Cuman terhindar dari jantung. Tapi penyakit yang lain selamat datang gitu. Ya karena perilaku kita tuh tetap ada konsekuensinya. Tetap tegurannya itu tetap ada ya. Konsekuensi bisa dikasih penghargaan bisa atau dikasih. teguran gitu. Selalu. Pasti ada konsekuensinya. Tinggal apapun. pilih deh mau yang mana. Mau ikut, mau berperilaku positif apa negatif. Iya. Diri kita lah yang akan menentukan ya. Mau dapat teguran atau dapat penghargaan. Sip, ya benar-benar. Karena kalau orang dapat penghargaan tentunya nanti ada bonus kan. Bonus. Nah, tapi kalau orang dapat teguran udah nggak enak, bonusnya nggak dapat juga. Udah kasih peringatan nggak dapat bonus lagi dah. Double lagi mas. Gitu. Malah ngeluarin duit, bayar rumah sakit. Iya. Oke, mungkin ada yang mau ditanya lagi mas? Ya, Mas Yunus. ya artinya kan memang kembali lagi ke perilaku kita ya mas ya, Perilaku kita. yang akan memunculkan emosi-emosi tadi itu ya. Emosi-emosi yang nanti men-trigger hormonal, hormonal dan mempengaruhi mempengaruhi tubuh, termasuk jantung kita itu tadi ya. tubuh dan perilaku, ya. Makanya tadi bisa jadi sehat dan orang-orang di sekitar juga nggak ada masalah sosial deh pokoknya, orang-orang seneng sama kita, kayak gitu, mendukung kita. Tapi bisa juga kebalikannya, bermasalah dengan sosial, penyakitan lagi, wah udah. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Iya. Oke. Ada lagi Mas Yunus? Udah. Oke ya. Jadi kita udah paham nih. Dikasih tahu Mas Wid tentang jantung ini ternyata memang sungguh kompleks, dan yang harus kita lakukan adalah perilaku itulah yang harus kita jalani, yang kalau perilaku positif pasti ada bonusnya yang positif, kalau perilaku negatif pasti ada teguran. Nah, nanti perilaku-perilaku yang bagaimana yang sebaiknya dilakukan itu kan udah kita jelasin di podcast awal, yang kaitannya dengan ibadah, dengan apa kayak gitu. Jadi silakan dengarkan lagi video-video sebelumnya, lihat video-video sebelum kita. Atau nanti kalau perlu kita ikut dalam sesi-sesi sharing kami di kelas-kelas atau di workshop, itu mungkin jadi lebih baik juga gitu. Oke, baik Mas Wid, terima kasih atas pencerahannya nih, pembahasan. Mas Yunus, terima kasih juga atas pengalaman-pengalamannya. Kita udah berbincang-bincang di podcast tentang jantung ini. Nah, baik sahabat kita,
tadi sudah sahabat kita sudah mendengarkan pembicaraan kami. Nah, ternyata penyakit masalah jantung itu tidak hanya dari fisik, tapi ternyata banyak kan juga dari emosi. Nah, alhamdulillah dengan konsep kita bisa mencari masalah emosi-emosi klien-klien kita yang berkaitan dengan masalah jantung, dan dia akhirnya sudah bisa terlepas dari masalah jantungnya dengan konsep kita ini, sehingga mereka bisa hidup bahagia lagi, sehat, dan jadi bisa bermanfaat lagi. Baik sahabat kita, jangan lupa ikuti terus podcast kami di berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Dan juga jangan lupa subscribe dan like ya sahabat kita. Sampai jumpa.